Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ermi di sini akan membahas mengenai eh, akun yang kedua yang perlu kita sesuaikan, yaitu beban dibayar di muka atau prepaid expense. Beban dibayar di muka itu bisa beban iklan, bisa asuransi, bisa sewa dan sebagainya. Nanti kita sesuaikan. Jadi bebannya nanti kita ganti. Kalau beban sewa berarti sewa dibayar di muka. Kalau iklan berarti iklan dibayar di muka dan seterusnya. Yang saya bahas di sini adalah apabila pencatatannya yaitu menggunakan pendekatan neraca atau aktiva. Maksudnya yaitu pada saat kita membayar dulu pada waktu menyerahkan uang sewa kepada pihak yang menyewakan, kita catat ke dalam akun sewa dibayar di muka apabila itu kita membayar sewa. Kalau kita membayar iklan, pada saat kita membayar kepada perusahaan iklan, yaitu untuk beberapa periode kita bayar langsung, berarti iklan dibayar di muka. Kemudian setelah kita posting ke buku besar dan seterusnya, akhirnya di neraca saldo menunjukkan akun sewa dibayar di mukanya yaitu sebesar 2.400.000. Ya. Jadi misalkan selama 1 tahun kita bayar langsung di muka sebesar 2.400.000. Gitu. Sehingga setelah pada akhir periode saldo sebesar 2.400.000 itu sudah tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Kenapa kok tidak sesuai? Karena kita sudah menempati selama 1 bulan. Ya, kalau misalkan 1 bulan biaya sewanya sebesar Rp400.000, berarti pada akhir periode setelah kita teliti sewa dibayar di muka yang sudah ditempati yaitu senilai Rp400.000. Dari penjelasan ini, misalkan ini dibuktikan dengan dokumen transaksi berupa bukti memorial 02 disebutkan bahwa pada tanggal 31 Agustus setelah diteliti sewa dibayar di muka yang sudah ditempati adalah senilai 400. Maka analisanya yaitu sewa yang sudah ditempati berarti harus kita masukkan ke beban. Jadi diingat-ingat kalau kita sudah menikmati maka kita masukkan beban. Ya. Kemudian beban apa? Kita menikmati apa? Menikmati sewa, berarti beban sewa. Kalau misalkan kita sudah menikmati iklan, berarti beban iklan. Kita sudah menikmati asuransi, berarti beban asuransi. Harus kita sesuaikan dengan jasa apa yang sudah kita nikmati. Kemudian berarti akun sewa dibayar di muka di neraca saldo yang menunjukkan 2.400.000 itu sudah tidak sesuai dan harus kita kurangi. Dikurangi sebesar berapa? Dikurangi sesuai dengan jumlah yang sudah kita nikmati yaitu 400. Sehingga yang sudah ditempati senilai 400 kita masukkan ke beban sewa, kemudian sewa dibayar di mukanya yaitu nanti harus kita kurangi sebesar 400 sehingga nilai sewa dibayar di muka setelah kita mengadakan penyesuaian harus menunjukkan jumlah 2 juta rupiah. Kemudian kesimpulannya yaitu dari analisa ini maka beban sewanya akan bertambah sebelah debit sebesar 400, sewa dibayar di mukanya kita kurangi sebelah kredit sebesar 400. Jurnalnya yaitu tanggal 31 Agustus, nomor dokumen transaksinya BM02, kemudian nama akunnya debit beban sewa, kreditnya adalah sewa dibayar di muka. Debitnya 400, kreditnya juga 400. Berikutnya setelah itu kita posting ke buku besar. Kalau kita posting ke buku besar, diingat-ingat bahwa referensinya harus kita isi. Jadi kita ngisinya pada saat kita mau posting ke buku besar. Buku besar yang pertama yaitu beban sewa. Kita lihat beban sewa
Nomor akunnya 51300. Berarti di sini kita tulis 51300. Tanggalnya 31 Agustus, kemudian keterangannya adalah jurnal penyesuaian. Kemudian referensinya yang benar adalah JU1. Kok JU1? Yang benar adalah JU2 karena JU1 kita gunakan untuk mencatat transaksi kemarin. Sedangkan untuk penyesuaian yaitu kita catat di JU2. Kemudian sebelah debit sebesar 400. Berarti saldonya pada tanggal 31 Agustus setelah mengadakan penyesuaian beban sewanya yaitu sudah menunjukkan keadaan yang benar yaitu 400, yaitu sesuai yang sudah kita tempati. Kemudian sewa dibayar di mukanya. Tadinya kemarin tanggal 2 yaitu 2.400.000, saldonya sebelum penyesuaian 2.400.000. Sekarang pada tanggal 31 ada jurnal penyesuaian JU1 yaitu kita kurangi 400. Sehingga pada tanggal 31 Agustus setelah kita adakan penyesuaian, saldo untuk sewa dibayar di muka sudah menunjukkan keadaan sebenarnya yaitu keadaan yang belum kita tempati senilai 2.400.000. Lanjut berikutnya yaitu kita membahas mengenai penyusutan aktiva tetap. Nah, aktiva tetap itu bisa peralatan, bisa bangunan, bisa kendaraan, bisa mesin, dan sebagainya. Contohnya misalkan di sini yaitu yang kita miliki adalah peralatan. Peralatan pada saat kita membeli dulu senilai 3.500.000. Karena perusahaan kita baru berdiri, berarti akumulasi penyusutannya masih kosong. Jadi peralatan belum kita susutkan. Kenapa kok peralatan kita susut? Karena peralatan kita gunakan setiap hari untuk mendukung, untuk membantu proses produksi, sehingga peralatan itu lama-kelamaan akan rusak. Kalau rusak maka nilainya akan berkurang, berarti perlu diadakan penyusutan. Misalkan perusahaan mengambil kebijaksanaan bahwa setiap bulan penyusutan untuk peralatan yaitu sebesar Rp500.000. Misalkan ini dibuktikan dengan bukti memorial 03. Kalau perusahaan ngambil kebijaksanaan bahwa penyusutan per bulannya Rp500.000, maka untuk jurnal atau analisanya, karena ini kita menyusun laporan keuangannya setiap bulan, ya, berarti peralatannya yaitu kita susutkan senilai 500. Kalau peralatan susut maka harus kita masukkan ke beban penyusutan senilai Rp500.000. Kemudian peralatannya yaitu susut senilai Rp500.000. Dalam hal ini kalau peralatan maka meskipun susut maka karena fisiknya tetap maka tidak perlu kita kurangi untuk peralatannya. Tapi karena yang susut itu nilainya maka kita masukkan ke akun akumulasi penyusutan peralatan. Jadi bukan peralatannya yang berkurang, tapi akumulasi penyusutan peralatannya yang bertambah. Jadi untuk akumulasi penyusutan atau kumpulan beban-beban penyusutan setiap bulannya akan bertambah sebesar Rp500.000. Karena akumulasi itu masuk ke dalam kelompok akun aktiva, tapi di sini akun ini adalah akun kontra. Ya, akun kontra. Kita tahu bahwa akun aktiva itu kalau bertambah di sebelah debit. Karena ini akun kontra berarti bertambahnya untuk akumulasi di sebelah kredit. Jadi nanti kesimpulannya beban penyusutan peralatan bertambah sebesar Rp500.000. Kemudian akumulasi penyusutan peralatan, maksudnya itu adalah kumpulan beban-beban penyusutan mulai dari pertama sampai terakhir, nanti akan mengurangi
akun peralatan, jadi masuk ke akumulasi penyusutan peralatan bertambah di sebelah kredit sebesar Rp500.000. Kemudian kita buat jurnalnya yaitu tanggal 31, kemudian nomor dokumennya BM03, kemudian nama akunnya yaitu beban penyusutan peralatan, sebelah debit sebesar 500 dan akumulasi penyusutan peralatan sebelah kredit sebesar 500. Kemudian kita posting ke buku besar seperti biasanya, yaitu referensi harus kita isi bersamaan dengan kita memposting ke buku besar. Beban penyusutan peralatan yaitu sebesar Rp500.000. Kita lihat nomornya 54.000. Di sini harus sama ya. Jadi nanti kamu sesuaikan, mohon maaf yang keliru. Berarti yang benar adalah 54.000 sebesar 500 sebelah debit. Tanggal 31 jurnal penyesuaian CU 2500. Berarti beban penyusutan untuk per 31 Agustus selama 1 bulan yaitu bebannya sebesar 500. Kemudian akumulasi penyusutan peralatan dengan kode 12110 yaitu sebelah kredit 500. Berarti akumulasi tanggal 31 saldonya kemarin tidak ada atau belum ada. Kemudian keterangannya penyesuaian CU2 sebelah kredit sebesar 500. Saldonya menunjukkan 500. Sedangkan untuk peralatannya tetap menunjukkan sebesar 3.500.000. Jadi nanti yang untuk pengurang nilainya yaitu kita masukkan ke akun akumulasi penyusutan peralatan, menambah akumulasi penyusutan peralatan. Demikian untuk dua akun dulu yang kita gunakan atau yang perlu kita adakan penyesuaian. Selamat belajar, semoga sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.